Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi dengan NIM C0C019020, Prodi D3 Akuntansi angkatan 2019 dengan mata kuliah akuntansi pajak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai konsep dasar akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Fungsi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Sejatinya, akuntansi pajak sangat berperan penting dalam perhitungan pajak yang berguna untuk mendapatkan hasil perhitungan pajak yang lebih akurat. Pajak merupakan bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini mengakibatkan semakin besar pajak yang disetorkan oleh perusahaan, maka akan semakin baik untuk pemerintah. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, karakteristik laporan keuangan adalah segala ukuran normatif yang harusnya diwujudkan dalam sistem informasi untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Setiap akhir periode akuntansi perusahaan memiliki periode akuntansi yang berbeda-beda. Ada beberapa karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami atau understandability. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Begitu juga dengan laporan keuangan, harus disajikan dengan baik dan sesuai standar agar pemakai informasi laporan keuangan dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, relevan atau relevansi. Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Oleh karena itu, dengan adanya laporan keuangan yang relevan akan menjadikan pemakai informasi laporan keuangan sehingga dapat mendukung atau mengubah suatu keputusan yang akan diambil nantinya. Dan yang ketiga, keandalan atau reliability. Keandalan informasi akan sangat mempengaruhi relevansi karena jika informasi yang disajikan andal maka akan semakin relevan. Dan yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode maupun antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Selanjutnya, pengertian akuntansi. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dalam unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Menurut Mardiosmo 2003, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa atau timbal balik yang langsung ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum. Akuntansi pajak ini juga dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan rangka pemenuhan kewajiban pajak. Ada beberapa metode dan peranan akuntansi dalam perpajakan. Yang pertama, metode akuntansi pada umumnya, dan yang kedua, metode akuntansi harus mencerminkan penghasilan perusahaan yang bersangkutan. Peranan akuntansi pajak yaitu yang pertama, membuat perencanaan dan strategi perpajakan, dan yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak, dan yang ketiga, dapat mengubah atau mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan laporan keuangan. Dan yang keempat, dapat melakukan dokumentasi perpajakan sebagai bahan pemeriksaan dan evaluasi. Prinsip-prinsip yang mendasari akun pajak. Yang pertama, 1.
Yang pertama, kesatuan akuntansi. Dalam hal ini, perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan standar perusahaan. Yang kedua, berkesinambungan. Dalam prinsip ini, bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Yang ketiga, harga pertukaran yang objektif. Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai-nilai yang berupa uang atau koin. Dan yang keempat, konsistensi. Dalam prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakai metode dalam suatu pembukuan tidak bisa diubah. Akun yang terdapat dalam akuntansi pajak sebagai berikut. Yang pertama, transaksi. Sebuah peristiwa di mana dapat diukur dengan satuan moneter dan dapat mempengaruhi posisi keuangan. Dan yang kedua, bukti. Dokumentasi yang telah disahkan untuk kelengkapan sebuah transaksi baik internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, jurnal atau adalah input data dari sebuah dokumen yang berisikan akuntansi atau pemisahan antara debit dan kredit. Yang keempat, piutang, suatu proses pemindahan dari jurnal ke buku besar. Dan yang kelima, buku besar, suatu pencatatan masing-masing akun dalam keuangan berdasarkan urutan tanggal. Contohnya seperti kas, bank, piutang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, neraca saldo, kumpulan dari saldo-saldo yang ada setiap akun di buku besar. Dapat saya tarik kesimpulan, akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam dunia perpajakan. Akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Inilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan catatan. Tetapi karena itu, sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Baiklah, demikianlah hasil materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.